Raja Yoga itu pengolahan disiplin, ya, disiplin fisik, disiplin mental, disiplin pengolahan, gabungan. Itu kalau Raja Yoga itu untuk orang-orang yang memang secara disiplin dan intelek dia kuat. Kalau Bhakti Yoga untuk orang pada kebanyakan lah, untuk berbakti, ya mengabdi kan itu. Kalau Jnana Yoga ya perlu orang-orang yang punya kecerdasan tertentu. Jadi pendekatannya seperti itu ya secara umumnya. Tapi sekarang kan banyak berkembang yoga-yoga yang seperti acro yoga, apalagi hot yoga. Ya itu kan hanya ya bagus tapi sifatnya lebih di fisik ya. Yoga itu intinya mestinya nanti membawa kita ke keharmonisan fisik, intelek, jiwa, sehingga kita merasa tenang, merdeka, bahagia. Itu intinya. Nah, untuk itu harus belajar pengetahuan yoga yang secara menyeluruh. Olah tubuhnya mesti kita ikuti, olah napasnya kita mesti jalankan, pengetahuan-pengetahuan praktisnya kita mesti jalankan, dan pengheningan-pengheningan yang namanya meditasi. Itu harus gabung. Ditambah lagi kita harus menjalani etika-etika umum ya, etika sosial istilahnya. Dan juga disiplin-disiplin pribadi. Jadi sering di yoga itu diandaikan seperti pohon. Ya, aspek yoga itu seperti pohon. Jadi pohon itu ada akar. Akar itu kan sangat penting. Apa akar pohon itu? Kalau di yoga, yaitu etika-etika untuk umum, keharmonisan umum. Ya, misalnya tidak melakukan kekerasan, selalu berpegang pada kebenaran, ya, tidak menginginkan atau mencuri milik orang lain, dan tidak mengumbar nafsu indra-indra, terus tidak momo, tahu momo, istilahnya serakah. Itu kan disiplin umum ya, etika umum. Itu akarnya. Nanti pohonnya apa? Disiplin pribadi. Batang pohon itu diibaratkan di yoga disiplin pribadi. Orang mesti higienis, seorang pelaku yoga dia mesti rapi, bersih ya. Secara fisik dia bersih, rumahnya harus bersih, lingkungannya harus bersih. Kemudian dia apa? Mengembangkan sikap-sikap gembira, ramah. Pelaku-pelaku yoga mesti disiplin pribadinya seperti itu. Melakukan dia disiplin dalam makan, dalam berkata dia tidak sembarang, ada disiplinnya. Kemudian dia mencari pengetahuan tentang diri. Apa sebenarnya saya ini? Dan sadar bahwa, oh saya ternyata ada pencipta loh. Ya, sadar, oh saya ada yang mencipta. Ada alam, ada Tuhan. Itu batangnya. Nah terus ada cabang ini, cabangnya apa? Ya ini asana. Kalau diibaratkan di pohon kan ada cabang, di yoga ya ini olah tubuh itu asana. Kan seperti apa? Tuh. Terus ada pranayama. Kalau fungsi di pepohon itu kan daun untuk bernapas. Ya di yoga ya pranayama itu aspek keempatnya. Terus pohon kan perlu dilindungi oleh kulit yang keras. Apa tuh? Pohon di luar tuh biar tidak gampang infeksi kan, dia harus dilindungi kulit keras. Di yoga apa itu? Ada aspek kelimanya, namanya pratyahara. Pratyahara itu artinya apa? Mulai sesekali mengheningkan diri. Tidak, panca inderanya jangan diikuti terus, karena nanti lama-lama Anda akan kena infeksi, kasarnya sakit kalau tidak kuat dilindungi. Terus ada lagi aspek keenamnya apa?
Pepohon itu kan punya getah untuk menyebarkan sari-sari makanan, kan punya getah tuh pohon. Di yoga apa? Aspek namanya dharana. Belajar kita fokus ya. Nanti satu lagi di pohon ada apa? Bunga. Aspek ketujuhnya itu namanya dhyana. Dhyana itu artinya belajar kita samadhi, pengheningan. Di yoga itu aspeknya. Dan terakhir, kalau pohon itu sukses kan dia berbuah. Berbuah untuk memperbanyak diri. Sama aspek yoga, kalau dia sukses mencapailah dia ke kedamaian, istilahnya itu samadhi atau ketenangan yang berkembang. Jadi itu aspek yoga itu secara utuh mesti dijalankan kalau kita memang betul-betul ingin mendapatkan manfaat secara sejatinya. Jadi setelah 14 tahun ya kurang lebih Bapak mengikuti yoga sekaligus menjadi praktisinya, perkembangan yoga di era sekarang ini seperti apa? Ya, syukur berkat dulu yoga kan dianggap aneh ya. Hanya pelaku yoga itu mungkin orang-orang yang sudah tua atau orang-orang yang menjauhkan diri dari kenyataan kehidupan, akan berguru kemana, meninggal. Dulu kan dianggap aneh pelaku. Sekarang udah sangat-sangat bisa diterima dan mulai menyebar. Terutama setelah pemerintah India merasa, oh kita kan punya pengetahuan yoga yang sudah dipraktekkan, kenapa kita tidak usulkan ke PBB, ke Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi sebuah resolusi PBB. Jadi pemerintah India mengusulkan ke PBB, ayo kita jadikan atau buat sebuah hari yang namanya International Day of Yoga. Jadi disepakati oleh anggota-anggota PBB ini, salah satu resolusi yang tercepat yang disetujui oleh lebih dari 100 negara. Indonesia salah satu yang paling awal menyepakati itu. Akhirnya diluncurkanlah Hari Yoga Sedunia. Dan sekarang yoga, walaupun masih banyak yang tidak punya pengertian yang jelas tentang yoga, tapi orang sudah merasakan dan tahu manfaatnya. Orang sekali tahu manfaat yoga, dia akan terus mempraktekkan. Jadi kalau saran saya sih secara umum, orang yang belum tahu pengetahuan yoga ini mesti segera dia mencari tahu, karena yoga ini adalah semacam, ibaratkan semacam manual. Kalau orang beli HP kan dikasih manual. Boleh sih orang tidak pakai manual terus dia bisa mengoperasikan HP-nya, tapi kan terbatas. Kalau ada apa-apa dia nggak tahu gimana nangani. Tapi orang-orang kan males baca manual. Sama, yoga itu sebenarnya manual bagi manusia. Tapi banyak manusia yang hidup oke tanpa manual. Tapi kalau ada apa-apa dia nggak tahu bagaimana menangani. Jadi ilmu yoga itu adalah manual untuk manusia yang dia dikasih atau lupa. Kayak beli HP lupa manualnya taruh di mana. Sama manusia, dia jadi manusia, tapi dia nggak bawa manual gitu. Tapi manualnya kan masih ada berupa pengetahuan yoga. Jadi walaupun tahu sedikit, minimum Anda tahu bagaimana mengoperasikan hidup Anda dengan manual ini. Dan manual untuk manusia itu namanya pengetahuan dan seni yoga. Ya. Terus ada nggak hubungan yoga dalam agama Hindu atau dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kalau secara umum sih karena dasarnya yoga itu
dari India kan diasosiasikan ke Hindu ya. Tapi itu kan Hindu itu kan sebutan yang datang belakangan dari para sejarawan Barat atau orang-orang luar yang mengamati tradisi kuno India. Jadi sebenarnya yoga itu berbasis di India, tapi dia sebenarnya bukan serta-merta untuk bagian dari agama Hindu secara agama ya. Dia praktek untuk dia science. Kak science itu kan tidak ada, katakanlah biologi, siapa sih yang menemukan biologi? Kan banyak orang yang menemukan biologi. Berkembang kan? Kalau agama siapa pencetus agama ini kan ada satu orang. Sama yoga, siapa pencetus yoga? Oh mungkin disebut Resi Patanjali katakan, tapi ini kan hasil dari banyak orang yang terlibat di sini. Jadi berbasis di India tapi tidak serta-merta harus Hindu. Siapapun yang mau tahu tentang kehidupan ini, bagaimana mengoperasikan dirinya, perlu pengetahuan yoga karena dia pengetahuan yang sifatnya seperti manual. Jadi siapapun, tidak harus orang Hindu, orang apapun bisa belajar. Sama belajar biologi kan tidak terbatas. Orang apapun bisa belajar biologi, fisika, sama yoga. Siapapun bisa belajar yoga. Karena tidak ada hubungannya dengan, oh ini hanya orang Hindu, tidak. Biologi kan sama. Orang siapa aja biar belajar biologi, fisika, kimia. Nah, baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan sedikit pemahaman dan penjelasan tentang yoga. Semoga teman-teman semua bisa lebih paham tentang apa itu yoga, manfaat yoga, dan jenis-jenis yoga. Terima kasih. Dan satu lagi, adik ya, yoga itu sangat sederhana, mudah, gampang, tidak perlu keterampilan khusus, tidak perlu pakaian yang khusus, tidak perlu bentuk tubuh yang siapa aja bisa belajar yoga. Dari yang anak-anak umur 5-6 tahun sampai yang kakek nenek umur 70-80 pun masih bisa melakukan yoga. Jadi kapan sekarang bisa ya dalam 2 jam aja Anda udah bisa gitu. Bertahap tapi ya. Jadi yoga itu tidak berat dan sangat mengasihkan, gembira kalau kita lakukan yoga. Jadi itu perlu disampaikan bahwa dalam 2 jam, jangan 2 jam, sejam aja Anda bisa belajar yoga, dasar-dasarnya. Nah, itu dia tadi sedikit pembahasan tentang yoga. Di lain waktu kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang apa itu yoga dan sekaligus akan mempraktekannya secara langsung. Jadi kalau teman-teman semua ada pertanyaan tentang yoga, silakan tulis di komen komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Om Santi 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 Om.